Vaginitis atau keputihan. Saya Victor S. Ringo, SA, MSc. Apa itu vaginitis atau keputihan? Vaginitis adalah gangguan pada vagina yang disebabkan oleh infeksi, peradangan, atau perubahan pada flora vagina normal. Vaginitis merupakan kasus yang paling umum terjadi pada wanita. Vaginitis merupakan salah satu kasus yang banyak dikonsultasikan, lebih dari 10% wanita kepada penyedia perawatan kesehatan wanita. Apa penyebab keputihan? Keputihan atau vaginal discharge dapat disebabkan karena faktor patologis dan fisiologis. Keputihan patologis yang infectious dapat disebabkan oleh vaginosis bakterial, Candida, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, dan herpes simplex virus. Sedangkan keputihan patologis yang non-infectious dapat disebabkan karena benda asing seperti tampon dan kondom yang tertinggal, polip cervix, malignansi saluran genital, fistula, dan reaksi alergis. Keputihan fisiologis dapat terjadi pada periode siklus menstruasi, ovulasi, rangsangan seksual, koitus, dan kehamilan. Apa penyebab tersering keputihan? Penyebab tersering vaginal discharge atau keputihan adalah bacterial vaginosis 40-45%, vulvovaginal candidiasis 20-25%, dan Trichomonas vaginitis 15-20%. Bacterial vaginosis. Bacterial vaginosis timbul bila terjadi perubahan ekosistem di vagina yang ditandai dengan tumbuhnya bakteri anaerob yang berlebihan dan berkurangnya lactobacilli. Sindroma ini disebut vaginosis, bukan vaginitis, dikarenakan jumlah leukosit yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan infeksi. Penyebab bakterial vaginosis terbanyak adalah bakteri anaerob dan gram negatif, Mycoplasma hominis, Bacteroides species, Mobiluncus species, dan Gardnerella vaginitis. Gejala klinis umumnya asimptomatik, timbulnya vaginal discharge of white, tipis, dan fishy odor. Sering terjadi setelah hubungan seksual atau periode menstruasi. Vulvovaginal candidiasis. Jumlah pasien vulvovaginal candidiasis semakin banyak seiring dengan bertambahnya pasien yang imunokompromis dan pemakaian antibiotik jangka panjang. Insidence sekitar 75% wanita pernah mengalami infeksi vulvovaginal candidiasis dan 40-45% mengalami lebih dari 2 episode. 22% penderita vulvovaginal candidiasis asimptomatik atau tanpa gejala. Penyebab terbanyak adalah Candida albicans dan Candida glabrata. Cara penularan merupakan flora normal di kulit dan vagina, bukan termasuk agen patogen yang ditularkan lewat hubungan seksual. Trichomonas vaginitis, trichomoniasis. Trichomoniasis disebabkan karena infeksi protozoa Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis ditemukan di vagina dengan vaginal discharge. Trichomoniasis ini juga banyak ditemukan pada wanita di negara maju dengan tingkat higienitas wanita yang baik, termasuk di Amerika. 30-40% pria terpapar infeksi ini.
Di Amerika, setiap tahun sekitar 3 juta wanita terkena infeksi Trichomonas vaginalis. Di dunia, ada sekitar 180 juta wanita terinfeksi Trichomonas vaginalis. Diferensiasi vaginitis untuk bakterial vaginosis, candidiasis, dan trichomoniasis. Gejalanya, gatal dan nyeri, gatal terbakar, dysuria, dyspareunia, trichomoniasis, dysuria, dyspareunia, dan gatal. Vaginal discharge, homogen, tipis, putih, keabu-abuan, dan berbau amis. Putih kental dan bergumpal, kuning kehijauan dan berbusa. Apa tanda klinisnya? Tidak ada inflamasi dan adanya odema, inflamasi adanya bercak merah di serviks yang disebut strawberry cervix. Bagaimana dengan pH vagina? Lebih dari 5, kurang dari 4,9, dan lebih dari 5,4. Berkaitan dengan reaksi KOH Whiff test, semuanya menunjukkan hasil positif. Positif, positif, positif. Tantangan di dalam diagnosa keputihan. Tantangan yang sering dihadapi dalam mendiagnosa keputihan adalah pasien sudah melakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri dengan obat-obat bebas atau OTC over the counter sebelum melakukan konsultasi ke dokter. Kedua, konsultasi tertunda karena pasien malu atau takut. Ketiga, keputihan adalah gejala non-spesifik yang membutuhkan pendekatan tepat untuk diagnosis. Keempat, manajemen vaginitis masih bersifat empiris. Dan yang terakhir adalah kesalahpahaman klinis yang umum bahwa cairan vagina identik dengan infeksi vagina. Terapi vaginitis sesuai dengan guideline Kemenkes 2015. Untuk bakterial vaginosis digunakan metronidazole 2 gram per oral dosis tunggal. Jadi sangat praktis. Bisa juga diberikan metronidazole 2 kali 500 mg selama 7 hari atau clindamycin 2 kali 300 mg per hari, pemberian secara oral selama 7 hari. Untuk candidiasis vaginitis diberikan clotrimazole 200 mg intravaginal setiap hari selama 3 hari atau clotrimazole 500 mg intravaginal dosis tunggal atau fluconazole 150 mg oral dengan dosis tunggal atau bisa juga diberikan nystatin 100.000 IU intravaginal setiap hari selama 7 hari. Sedangkan untuk trichomoniasis bisa diberikan metronidazole 2 gram oral dosis tunggal atau metronidazole 2 kali 500 mg per hari pemberian oral selama 7 hari. Mixed vaginitis. 20-30% wanita terinfeksi bakterial vaginosis juga terinfeksi jamur candida. Koinfeksi dari bakterial vaginitis patogen dan Trichomonas vaginalis juga sering terjadi, hampir 60-80%. Terapi kombinasi diindikasikan untuk infeksi campuran atau mixed infection yang sudah confirm atau sudah terkonfirmasi. Mekanisme kerja metronidazole. Metronidazole memasuki sel bakteri anaerob dan protozoa melalui elektron transport protein ferrodoksin. Kemudian berikatan dengan DNA kuman dan bakteri dan terjadilah pemecahan DNA pada kuman. Metronidazole efektif melawan infeksi kuman anaerob dan juga Trichomonas. Mekanisme kerja dari nystatin. Nystatin berikatan dengan ergosterol dan merusak komponen lemak dari sel jamur.
kemudian merubah permeabilitas sel dan membuka serta mengeluarkan isi sel dari sitosol, sehingga terjadi kematian dari sel jamur. Angka kesembuhan dengan nystatin yaitu sebesar 70-90% untuk Candida. Berikut ini adalah hasil randomized clinical trial intravaginal metronidazole gel versus metronidazole plus nystatin ovules for bacterial vaginosis, randomized controlled trial. Kesimpulan dari clinical trial ini adalah regimen kombinasi metronidazole dan nystatin ovule memberikan tingkat kekambuhan yang lebih rendah pada hari ke-14, 42, dan 104 dibandingkan metronidazole gel. Ovule metronidazole plus nystatin lebih efektif secara bermakna dibandingkan gel metronidazole. Perbandingan sedian oral versus ovule. 1. Sedian oral metronidazole dengan berbagai efek samping seperti metallic taste, vertigo, mual, muntah, hilang nafsu makan, urtikaria, dan sakit perut menyebab ketidakpatuhan pasien dalam penggunaan jangka panjang. Kedua, sedian topikal atau ovule menimbulkan lebih sedikit efek samping yang ringan, sehingga kepatuhan pasien lebih baik. Ketiga, sedian ovule atau intravaginal menimbulkan efek samping pada saluran cerna yang lebih rendah, lebih ringan, sehingga kepatuhan pasien lebih baik. Keempat, obat golongan azol oral dikontraindikasikan pada wanita hamil dan menyusui karena dapat menyebabkan cacat janin, sehingga sedian topikal lebih aman dan dapat digunakan sebagai alternatif. Bagaimana pencegahan vaginitis? Pertama, hindari pakaian yang dapat menahan panas dan lembab, seperti celana jeans atau denim yang ketat. Kedua, jangan melakukan douche atau menggunakan semprotan vagina karena dapat membunuh bakteri baik dan menyebabkan iritasi. Ketiga, perilaku dan hubungan seksual yang aman, misalnya dengan menggunakan kondom dan tidak berganti-ganti pasangan, dapat mencegah vaginitis yang ditularkan melalui hubungan seksual. Kesimpulan. Pertama, vaginitis adalah salah satu masalah yang paling sering ditemui pada wanita di klinik. Kedua, diagnosis yang tepat dan akurat dapat memberikan pilihan terapi yang tepat pula. Ketiga, terapi vaginitis oral dan intravaginal memberikan efektivitas yang sebanding. Pemilihan jenis terapi bersifat individual dengan mempertimbangkan kondisi pasien seperti riwayat penyakit dan preferensi pasien. Keempat, sedian topikal atau ovule menimbulkan lebih sedikit efek samping yang juga ringan, sehingga kepatuhan pasien lebih baik. Kelima, kombinasi metronidazole plus nystatin dalam sedian ovule efektif untuk mengobati mixed infection vaginitis. Vaginitis atau keputihan yang disebabkan bakterial atau kombinasi bakterial dan fungal merupakan masalah yang paling banyak dikeluhkan wanita di klinik. Pengobatan sendiri yang tidak benar dan terlambat mengkonsultasikan kepada dokter akan menyebabkan terapi vaginitis menjadi sulit. Pencegahan vaginitis dan melakukan hubungan seksual yang aman adalah penting untuk mengurangi risiko vaginitis dan kekambuhan. Diagnosis yang tepat dan pilihan terapi yang tepat, serta kepatuhan penggunaan obat selama terapi merupakan faktor penting dalam pengobatan vaginitis yang efektif dan aman.
Semoga informasi ini bermanfaat tidak saja bagi kaum wanita, tetapi juga untuk kaum pria. Salam sehat.